أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه. يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي خص بالفضيلة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا ربي صل على محمد. يا ربي صل. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم.
وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء رسول الله عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرق والوصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرق والوصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجود لولاك يا زينة
يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kita baca salawat lagi di dekat air kita. Semoga molekul-molekul air ini menyerap salawat kita dan airnya menjadi rahmat Allah untuk menjadi kesembuhan penyakit yang ada pada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa fatadfa'u anna kulla mihnatin wa bala'in birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah. Bismillah. Kita baca lagi doa untuk yang nyajikan sajian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aksir khairahu wa barik lahu bima razaqtahu. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ayat minum. Mana teman? Coba tengok di Umi katanya kalau ada makanan. Kita langsung ya, soalnya jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat pukul 8 malam lewat 30 menit. Jadi kalau ngajinya sampai cuma jam 9 cuma setengah jam, karena memang isyaknya mendekati hampir jam 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca khutbahnya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita salawat lagi untuk kejayaan kita, untuk keselamatan kita dari tindakan orang-orang zalim, dan orang-orang zalim mendapat sanksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmat salam berlimpah pada Nabi, benturkanlah sesama orang zalim menzalimi, selamatkanlah kami dari kezaliman keluarga Nabi, sahabat penuh rahmat. Alhamdulillah. Kita terusin ya kajian kita. Pada minggu kemarin kita sudah mengkaji seputar hati, bahwa yang merusak kita itu 7 anggota tubuh sudah dibahas, dan yang keduanya adalah hati. Dan hati ini akan menjadi jember oleh karena adanya penyakit hati.
sifat mazmumah. Coba kita sebut sifat mazmumah. Ada dua sifat di hati itu, satu mazmumah, yang kedua mahmudah. Mazmumah ini sifat tercela, sedangkan mahmudah sifat terpuji. Sifat tercela inilah yang menyebabkan hati kita jember, hati kita jorok, hati kita sakit. Kalau harapan kita mati jangan membawa hati yang sakit. Tadi di atas sudah dijelaskan, hati yang sakit kalau dibawa mati menjadi min muhlikan, sebagian daripada yang akan menghancurkan kita sendiri, merusak kita sendiri dunianya maupun akhirat. Inilah perlunya kita ngaji ini, pengen menemukan sifat-sifat yang munjiat, sifat yang menyelamatkan kita. Agar kita tahu sifat yang membuat hati kita jember, di sini disebutkan salah satunya adalah takab. Apa? Salah satunya takabur. Sedangkan takabur sekali lagi itu adalah sifatnya syaitan. Disuruh Allah dia membangkang. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dia membangkang, wastakbaro, dan merasa sombong, sehingga dia menjadi orang yang kafir. Alhamdulillah. Kafir itu menolak, kafir itu menutup, ya, dari menolak dari Allah, dan juga menutup dari Allah. Enggak mau, maunya dari dirinya saja. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, bahwa Allah berfirman, al-kibriya uridai, bahwa takabur itu adalah selendangku atau pakaianku. Itulah kepunyaan Allah. Gitu. Jadi kita ini tidak layak untuk sombong. Apanya yang nanti sombong? Nah, bang, apa bang yang sombong? Soal ganteng ada yang lebih ganteng. Soal kaya ada yang lebih kaya. Di dusun malah kayo terus. Benar gak? Pagi kayo, sore kaye. Nah, wal azamatu izari, merasa besar tuh. Tadi takabur, sekarang azim, ya, azamah, merasa agung dirinya. Itulah izari, pakaianku. Izar itu sarung, kain pakaian. Faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu finnar. Barang siapa yang merebutnya seseorang itu dari aku, katanya, ngerebut salah satu dari keduanya tadi, minhuma alqaituhu finnar, sudah pasti akan melemparkan dia ke dalam neraka. Ini Masya Allah, hadis Rasulullah, ngeri juga. Jadi manon. Sebenarnya Abaji gemeter juga, takut kita merasa sombong mulu. Sayyidina Ali itu menyebutkan kesombongan itu hanya karena memamerkan tali sendalnya saja. Memamerkan tali sendal itu sudah termasuk sombong. Kalau begini nih kadang gemeter kita. Yang sombong-sombong ini biasanya
termasuk kita yang merasa berada, termasuk kita yang merasa jadi pimpinannya. Itu gampang sekali kesombongan, gampang sekali. Tapi memang kesombongan ini tidak hanya orang kaya, wong miskin juga ada nggak tahu apa yang disombongkan ya. Kemiskinannya itulah yang disombongkan. Nanti kita kaji. Sejelek-jelek orang sombong adalah orang miskin yang sejelek-jelek orang sombong adalah orang bodoh yang Waqala alaihi salatu wassalam yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati misla dzarri fi suratir rijal yashahumuz dzullu min kulli makan. Kelak orang-orang sombong ini pada hari kiamat seperti gambaran seseorang, gambaran orang banyak yang rusak, gambar orang banyak yang rusak, digambarkan gambarnya yang rusak. Yashahumuz dzullu min kulli makan, dia akan ditutupi dengan kehinaan-kehinaan dari segala sudut pandang. Jadi sombong di sini, apanya yang disombongkan? Kalau dipikir nggak ada kayaknya yang disombongkan. Bodoh kita ini memang kayaknya nggak terlalu berilmu. Cuma ada satu yang kita banggakan, kita pengen jadi orang benar. Itu saja. Walaupun kita ini nggak punya, tapi jadilah wong. Walaupun kita ini nggak kaya, pengen jadi orang benar. Tapi kebenaran bukan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah keridhaan Allah. Keridhaan Allah. Jadi walaupun orang sepodoan kayak kita ini, pengennya kita ini orang yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal. Man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi masyiyatihi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Kata Rasulullah SAW, orang yang mengagung-agungkan dirinya, sombong diri. Kalau saya, wah, kalau begitu. Kalau saya, tuh namanya kalau itu kalau belum. Kalau belum tentu juga. Kalau saya menunjuk diri, waqtala fi masyiyatihi, kemudian berlaga dalam berjalannya, berlaga bergaya dalam jalan. Karena biasanya orang yang punya duit itu bukan hanya gaya hidupnya tapi gaya jalannya juga sudah beda, seolah-olah nggak nginjek tanah gitu. Hati-hati ini, padahal duitnya seberapa coba? Duitnya seberapa? Kalau dikumpulin kayaknya belum cukup satu truk. Tapi sudah nyomong, ada yang orang duitnya itu nggak muat di lapangan, ada. Tapi nggak sombong. Laqiyallaha, nanti dia akan jumpa sama Allah, wa huwa alaihi ghadban, dan dia mendapat dua kemurkaan dari Allah Subhanahu. Ya, diresapi lah, ya, diresapi. Abaji sendiri belum tentu bisa, belum tentu bisa. Tapi kalau yang hadir sebanyak ini ada yang bisa, nah, alhamdulillah, mudah-mudahan Abaji kebagian pula, ngikut juga. Makanya jangan ya, kamu semua menganggap Abaji ini teladan, jangan ditiru Abaji ini. Bahkan kalau niru Abaji bahaya. Nah, ya bang, jangan kamu niru Abaji kaki. Nah, sikok bagi dua Abaji, sikok bagi jangan ditiru.
karena bukan teladan Abaji. Jadi doakan kalau ada orang yang nggak suka dengan Abaji, dengan perkataan-perkataan yang kayak apa sajalah, semoga Abaji bisa menanggapinya sebagai positif saja. Karena memang nggak layak jadi contoh. Cuma kita kepengen doang, kepengen jadi orang tadi itu baik, tapi kebaikan juga bukan tujuan. Tujuannya adalah ridho Allah, itu saja. Kalau baik dengan berkah pengajian begini nih, ada doa-doa kita diamini oleh malaikat, lalu sampai nih. Karena masalahnya apalagi macam Abaji ini, soal waktu kayaknya ini sudah lewat asar kayaknya. Sudah lewat asar. Ya Abaji Saleh. Ya udah lewat asar gitu. Masya Allah. Hadis Rasulullah SAW berikutnya, bainama rajulun mimman kana qablakum yajurru izarahu minal khuyala illa khasafallahu bihil ardu wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Bahwa di antara laki-laki sebelum kamu itu ada yang memanjangkan sarungnya, tapi merupakan sikap minal khuyala, memanjangkan celananya, memanjangkan izarnya, sarungnya, minal khulaya, bagian daripada kesombongan. Tapi kalau sarung dipanjangkan tidak punya kesombongan, tidak masuk itu. Nah, ya. Orang-orang dulu seperti itu, illa khasafallahu bihil ardu, kecuali Allah lenyapkan dari hidup di muka bumi ini. Dulu dikontak. Kalau punya kesombongan langsung ditindas, langsung dihancurkan. Cuma kesombongannya hanya dari sisi pakaian. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, dan dia tetap terhina ya sampai hari kiamat. Naudzubillah. Tuh ya. Enggak tahu kalau sekarang ini yang memanjangkan pakaian itu siapa, Pak? Kalau kita tengok nih adalah pengantin sekarang, ya dah. Benar enggak tuh? Ya Allah, kadang 2 meter di belakang. Sangunya segini, ngajinya suruh berapa jam ini? Ayo yang lainnya. Nah jadi ya Bapak, sama no kita kembali kayak dulu yuk. Anak-anak kita pengantenan pakaiannya kayak dulu baiklah. Kayak zaman nenek moyang kita dulu. Jangan berlebihan begitu. Ini tidak berkah ini. Tidak mau berkah. Orang kita dulu kan pakaiannya biasa bayi ya. Ini ditarik-tarik, malah digotong sampai ada orang 2 yang gotong pakaian. Untuk apa? Dasarnya cantik tetap cantik baik. Dasarnya nggak cantik, iyalah tidak akan terpengaruh oleh pakaian. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibrin. Subhanallah, bahwa orang tidak akan masuk surga kalau di hatinya ada sebesar zarah rasa kesombongan. Tuh. Apanya sajalah yang disombongkan, ilmunya kayak, hartanya kayak, kedudukannya kayak yang disombongkan, kecantikannya, kegantengannya, atau namanya, atau masyhur, atau keturunannya, nyombong-nyombongin keturunannya. Sebesar zarrah apalagi gede, itu tidak bakal masuk surga kata. Innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasnan atau hasanan wa na'luhu hasanatan. Semua orang
laki-laki ini senantiasa menyukai apanya? Pakaiannya yang bagus-bagus. Itu laki-laki pengennya yang bagus. Kadang-kadang sendalnya pengen yang bagus. Seseorang mengatakan begini, faqala rajulun, berkata seorang laki, ya Rasulullah, hai Rasulullah, bahwa orang laki-laki itu biasanya menyukai pakaian yang bagus, sendal yang bagus. Faqala alaihi salatu wassalam, innallaha jamilun yuhibbul jamal, bahwasanya Allah itu ganteng dan mencintai orang yang suka mengganteng. Adapun pakaian pengen bagus untuk menggindingkan diri, untuk memantaskan diri, memang Allah menyukai orang-orang yang memantas-mantas diri, orang yang mengganteng-gantengkan diri. Al-kibru yang dimaksudkan takabur adalah batarul haq, yaitu menyombongkan yang hak, yakni radduhu, menolaknya, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Yang dikatakan sombong itu adalah batarul haq, menyombongkan hak, atau menolak yang hak, yang benar dari Allah dibuang gitu. Tapi yang datang dari selain Allah diterima. Nah ini hati-hati juga ini. Masya Allah, kita ini menolak hukum dari Allah, benar gak? Menerima hukum dari Belanda, itu sombong. Kalau kita merasa bahwa itu adalah benar, hati-hati, kita ikut sombong. Tapi kalau kita merasa terpaksa karena memang ada orang yang memaksakan itu dan kita tidak bisa menolaknya, apa boleh buat? Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang sombong. Kalau ada hukum yang diletakkan kepada manusia yang tidak dari Allah, kita akan prihatin mestinya begitu. Jangan menganggap itu benar. Kan sekarang kan terjadi itu, orang Islam ditangkap oleh sesama muslim gara-gara membela Islam. Ada kan? Saya ulangi lagi, orang Islam ditangkap oleh sesama muslim gara-gara membela Islam, lalu dihukumi tidak secara Islam. Nah, lalu timbul dalam hati kita membenarkan itu namanya sombong, karena menolak dari Allah. Itu. Nah, inilah. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, ada paling tidak prihatin untuk tidak menerima yang seperti itu, dan berusaha kita suatu saat nanti ada hukum Allah yang berlaku di negeri kita ini. Amin, amin ya rabbal. Kalau berlaku hukum Allah, tidak akan ada lagi keberanian orang untuk melanggar, apalagi untuk membunuh. Na'udzubillah, ya. Sekarang yang paling minimal kriminalnya di negeri kita ini di mana kira-kira? Yang paling minimal kriminal ternyata di Aceh, karena menerapkan sistem syariah. Padahal itu belum maksimal penerapan. Coba kalau di tempat kita ini terlaksana hukum Allah. Yang maling kemarin kan mana? Yang maling tangan, dosa tangan potong ya. Kalau sampai malingnya 1 nisab, di bawah 1 nisab ditakzir, dipermalukan atau dihukum. Kalau 1 nisab kurang lebih 48 juta atau 5 juta, apa tuh? Kalau sekarang mungkin emasnya udah naik lebih lagi gitu. Itu dipotong tangan mana dulu? Tangan kanan dulu.
Sampai mana motongnya tadi? Sampai penggelangan. Lalu kemudian nyolong lagi. Kaki mana tuh? Nah, kaki kiri. Nyolong lagi. Kaki, tangan. Cak mana kira-kira? Pakai jas nggak ada? Nggak ada ganteng-gantengnya. Dan nggak akan berani tampil di tengah-tengah masyarakat. Malu. Dan itu akan jadi ukuran sosial umum untuk tidak lagi melanggar seperti itu. Nah, orang yang membunuh, kalau keluarganya tidak memaafkan, bunuh. Kalau mau minta maaf, bayarnya besar. Akhirnya yang ngurusi penjahat bukan aparat. Siapa? Neneknya sendiri, abahnya sendiri, keluarganya sendiri. Karena berat membayar dendanya. Dem nak, dem cung, jangan lagi. Habis duit nenek. Habis duit mbak. Gitu. Masya Allah. Dan kalau sudah dihukum seperti ini kan tidak perlu dipenjara. Kalau di penjara, jelas istrinya punya suami. Ini kalau di penjara seumur hidup. Istrinya tidak jelas, janda bukan. Cobalah itu. Anaknya juga malu juga, ya. Yatim bukan. Masya Allah. Jadi kalau kita menolak dalam hati itu namanya kesombong. Menolak hukum Allah kesombongan. Tapi kalau terpaksa menerima hukuman selain Allah ini karena terpaksa, insya Allah mudah-mudahan tidak masuk dalam kategori sombong. Yang namanya kesombongan juga namanya ghamtun nas. Ghamtun nas itu meremehkan orang lain. Bagaimana kalau aku meninggal bangsa ini? Misalnya seperti itu. Seolah-olah orang lain nggak bisa ngurus negara ini. Misalnya kata negara, ya Allah panjangkan umur saya. Kalau saya meninggal nanti cak mana negeri ini? Itu namanya nganggap remeh sama orang lain. Siapa tahu orang lain lebih bagus ngurus negaranya. Yakni ihtiqaruhum. Faman ta'azama fi nafsihi wa a'jaba biha wa ihtaqara an-nasa wastaghsarahum fahuwal mutakabbir mamqut. Mutakabbirul mamqut. Orang yang mengagung-agungkan dirinya, wa a'jaba biha, dan merasa kagum dengan dirinya. Saya ini hebat rupanya ya. Misalnya seperti itu. Lalu kemudian menganggap enteng dengan orang lain dan memperkecil, wastasghara, menganggap kecil orang lain. Itulah orang yang namanya mutakabbir. Orang yang membuat kesombongan dirinya dan yang menjijikan, mamkut. Itu yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berat juga ya. Kita terus dulu. Wal kibru innama yakunu fil qalbi. Dan kesombongan itu tempatnya di dalam hati. Kesombongan itu. Walakin takunu lahu alamat fi zahiri tadullu alaih. Walau demikian, tanda-tanda kesombongan itu nampak dalam sikap lahirnya. Kesombongannya itu di hati, tapi ini tanda-tandanya ada dalam sikap. Itu tadi, jalan saja tidak menginjak tanah. Saking sombongnya gitu kan. Seperti apa itu? Faminha, di antara kesombongan itu hubbut taqaddum 'alan nas. Dia suka memposisikan diri di depan atas manusia. Dia memilih tempatnya di depan manusia. Itu termasuk sombong. Hubbut taqaddum 'alan nas. Apa namanya itu? Maunya
Ya, tapi itu karena kesombongannya, bukan karena ada orang yang menempatkannya, bukan karena tempat itu tidak ada yang menempatnya. Wa izharu tarafu alaihim, dan nonjolkan ketinggian dirinya, ketinggian derajat dirinya atas orang lain, nampak-nampakkan. Wa hubbut tasaddur fil majalis, dan ingin selalu menonjol di tengah-tengah majelis, padahal dia nggak ada yang ditonjolin, nonjol baik. Itu juga takabur. Wa tabahtur, ya. Wa tabahtur, ya tabahturan. Ada kajian sorobnya. Wa tabahtur, dan juga keangkuhan, angkuh. Wal ikhtiyal fil masyiyah, dan kalau orang Banten namanya ini ikhtiyal, itu edeg dalam berjalan. Apa edeg itu? Termasuk nggak tuh? Ya, kesombongan. Pakai mobil dari sini ke sana, mentang-mentang mobilnya bagus, ngebut. Sombong nggak kira-kira? Sombong. Dengan knalpot yang gede lagi. mau. Nah, tadi lagi sholat, ya. Entah cuman tuh, apa disuruh wong tuanya, apa enggak kira-kira? Pastinya orang tuanya nggak nyuruh, anaknya ya. Tapi kalau orang tuanya tidak melarang, berarti dia menganjurkan kesombongan. Jadi kalau ada kita yang punya anak motornya ngaung-ngaung, ya itu tuh dandanilah. Masalah berhasil atau tidak berhasil, yang penting kita, kalau nggak berhasil, dosa anak kita baik, karena mereka juga sudah balik. Tapi kalau berhasil, malah kita dapat pahala. Masya Allah. Kemudian lagi, sombongan itu adalah wal istingkaf. Istingkaf itu meremehkan. Ya. Min ayyuradda alaihi kalamuhu, meremehkan kalau apa itu namanya, kalau kalimatnya ditolak, tidak setuju. Aku udah setuju dengan ngomongan kamu tuh, tersinggung lah kita. Tersinggung tuh sombong. Biarin aja orang nggak terima omongan kita, karena memang omongan kita juga nggak bagus. Ya. Jangan dianggap orang tuh senang dengar omongan kita, jangan. Untuk mau dengar, untuk mau dengar, gitu ya. Nggak terima, nggak usah jadi masalah. Gitu. Memang kitanya juga nggak tadi, nggak bagus ngomong. Gitu. Sama dengan orang menyuruh, lalu yang dibuat oleh yang kita suruh itu salah. Jangan dulu marah sama yang disalah itu, yang disuruhnya itu. Jangan nyuruhnya nggak jelas. Bener nggak? Kadang-kadang nyuruhnya nggak jelas, tapi oleh karena dia orang patuh, kerjakan aja, padahal yang dikerjakan salah. Dan salahnya itu belum tentu dari dia, dari kita yang ngomongnya itu. Boleh timun ya, ngomongnya dikit teman, kedengaran dia jarum, maka carinya bukan di tempat jus sayur, kedengarannya jarum. Nanti timun kayak bolot gitu kan, kayak bolot itu kan. Pak RT disuruh apa gitu kan, nggak taunya bukan itu, yang nyuruhnya itu bukannya nyuruh itu. Masya Allah. Jadi orang yang sombong ini lagi ya, orang yang istingkaf. Istingkaf itu merasa cukup dirinya dari adanya orang yang menolak pembicaraannya, sekalipun pembicaraan dia ini batil, tapi ditolak. Wal imtina min qabulihi, dan enggan menerima pendapat orang lain. Pendapat kita tuh lah yang pandai, pendapat wong cul ya.
Subhanallah. Itu Ustaz Ali ada tak yang jahit itu ya? Ada. Ya. Wal istighfaf bin dha'fatil muslimina wa masakin, dan menganggap enteng dengan orang-orang Islam yang kecil, dengan kaum muslimin yang merakyat biasa, kemudian dilihat miskin loh. Dianggap enteng, padahal di sisi Allah belum tentu. Wa minha tazkiyatun nafsi was-sana'i 'alaiha. Di antara kesombongan itu juga adalah dirinya merasa suci dan memuji-muji atas dirinya. Nah, kita ini hati-hati juga ini, karena kita ini alhamdulillah sudah dapat taufik dari Allah, enggak ninggal sholat ya dah. Alhamdulillah. Insyaallah puasa Ramadan puasa, zakat bayar, lalu akhirnya merasa dirinya suci karena itu. Padahal yang mensucikan diri kita siapa? Allah. Wasana 'alaiha, dan muji-muji dirinya. Kalau Allah mau sudah waktunya nyambut, akulah siap. Wah, ini sombong enggak ini kira-kira? Bagaimana kalau Allah cabut nyawa? Kalau sudah waktunya Allah mau cabut, akulah siap. Siap apanya? Apanya yang siap? Rupanya dihitung-hitung siap itu anaknya udah selesai kuliah galau, dan sudah pegawai galau, dan sudah nikah semua. Aku mati siap katanya. Ya Allah, sombong enggak ini? Padahal kita belum menjadi hamba Allah, baru batas jadi makhluk Allah saja. Kambing makan, kita juga makan. Kambing tidur, kita juga tidur. Kita ibadah, kambing ibadah enggak? Kambing ibadah, cuma enggak sholat. Kambing itu ibadah dengan tasbihnya. Bunyi dia tuh tasbih itu. Itu tasbih. Cuma dia enggak sholat doang. Jadi kan kambing tidur, kita tidur, sama enggak? Sama. Ya. Coba ini mic-nya habis baterainya. Kambing tidur, kita tidur, sama enggak? Sama. Kambing makan, kita makan, sama enggak? Kambing beranak, kita beranak, sama kan? Kambing tidak sholat, kita enggak sholat, sama enggak? Nah, sama juga itu. Nah, itulah yang diciptakan oleh Allah ini ada dua. Satu diciptakan sebagai makhluk, yang satu naik makhluk menjadi hamba. Nah, gitu. Jangan kita siap cuma jadi makhluk. Insyaallah. Kemudian wal fakhru bil aba min ahli din wal fadl. Lalu ada yang nyombong-nyombongkan keturunannya, bapaknya, min ahli din, dari ahli agama, wal fadl, dan orang-orang terhormat. Ganda gidingnya menyombongkan. Begini-begini nih, nenek saya tuh begini-begini tuh, nenek saya tuh rumahnya dekat masjid, tahu dah? Cuma dekat masjid doang. Saya juga kalau ada azan tuh, ada orang azan di masjid. Iya, benar gak kira-kira? Kalau ada orang azan di masjid, dianya entah di mana. Membangga-banggakan orang. Wa tabajjaha bin nasab, dan juga membangga-banggakan keturunan. Jadi kebanggaan keturunan itu tidak perlu dibanggakan ya. Tapi yang ada disyukuri, karena memang ada genetiknya gitu.
Tapi untuk kebanggaan, untuk kesombongan nggak boleh. Guru saya seorang habib marah dengan anak-anak muda yang menggunakan kehabibannya. Marah. Lalu kemudian mengagung-agungkan keturunannya, nggak boleh. Walaupun kami sendiri tetap takzim. Sebab apa? Soal amalan dia itu urusan dia, tapi status dia adalah keturunan Rasulullah, tetap kita takzim. Seperti itu. Wa dzalika madmumun wa mustakbihun jiddan. Yang suka membangga-banggakan keturunan itu tercela. Apalagi sudah membangga-banggakan nenek moyangnya orang kaya, malas pula. Habis nggak kira kita hartanya? Habis. Kalau tidak berganti, saya mau kerja begitu, saya ya anak siapa? Gitu ya. Kayak pelawak itu kan bangga-banggakan bangga-banggakan rumah tetangga sebenarnya yang dibanggakan itu. Di mana alamat kamu? Situ. Nah, di mana? Ada rumah tinggi 4 tingkat. Nah, di situ kami tempatnya. Di mana tempat kamu? Sebelahnya. Nah, itu sama dengan bangga-banggakan wong tuanya. Sama dengan bangga-banggakan keturunannya tuh. Wa qad yubtala bihi ba'dul auladil akhyar mimman la basirata lahu wa la ma'rifata bihaqaiqid din. Tidak sedikit orang yang diuji coba dari kalangan anak-anak orang pilihan yang tidak memiliki mata hati basirah, ya, yang bagus dan tidak mengenal hak-hak agama. Jadi agama itu tidak dikarenakan keturunannya, gitu. Tapi dikarenakan apa? Dikarenakan amaliyahnya sendiri. Jangan kaki ngandelin mbak aku kiai, insya Allah mbak aku masuk surga, aku diajaknya. Atau ngandelin anaknya kiai, kaki anak itu ngajak kita, jangan. Nah ini dari Rasulullah SAW juga mengatakan begini, ya Fatimah binta Muhammad, Fatimah anak perempuan Muhammad, wa ya Sofia ammata Rasulillah, bibinya Rasulullah SAW, la ughni ankum minallahi syai'a, saya tidak akan menjamin kamu sedikit pun dari Allah, tidak ada memberikan jaminan. Ishtaru anfusakum minan nar. Ishtaru anfusakum minan nar. Selamatkan, belanja, belilah dirimu ya, untuk selamat dari, dibeli dengan apa? Diri kita ini diberi dengan iman, diberi dengan Islam, dibeli dengan ketakwaan. Jadi ini hadis menunjukkan kepada kita Rasulullah dengan hadisnya tadi, anak pun belum tentu bisa dijamin, walaupun Rasulullah tentunya berhak punya syafaat untuk siapa yang akan diberikannya. Tapi ya itu kalau memang nggak beramal, nggak ada nilainya di sisi Allah. Jadi inilah kajian kita untuk malam hari ini. Jangan ada yang disombongkan, nyombongkan ilmu enggak pula seberapa, nyombongkan harta enggak juga banyak, ya. Kalau enggak ngirit-ngirit sebenarnya habis juga orangnya. Karena ngirit-ngirit masih ada. Kalau enggak ngirit kayaknya enggak cukup ya bang. Cuma ngirit-ngirit baik kita, ya, harta itu. Lalu nak nyombongkan kegantengan, tak mana nak ganteng lagi Pak Sarif, seusia kita ini tak ganteng lagi gantengnya. Kalau kita berkacau, kita dewe nyengok, ngeri takut lah, segala lah berkeriput ya nak, mata lah berair gitu.
kumis, nah ada yang putih, ada yang gitu. Cuma istri kita baiknya masih ngurus kita ini, padahal nyingok muka kita baik sudah apanya nak disombong ke, nak nyombongkan bapak kita, itu amalanlah bapak kita. Kalau memang kita punya keturunan yang baik, bukan untuk kesombongan sekali lagi, tapi untuk disyukur. Itulah kira-kira kajian kita. Ada kira-kira pesannya ini ada ya? Ya dibawa pulang ada pesanannya ada ya? Muatannya ada kajian kita ini. Nah, mudah-mudahan begitu tidak kosongnya, karena yang dibaca ini adalah kitab peninggalan ulama-ulama soleh. Baik, saya kira itu. Sambil menikmati ini yang ada, silakan dinikmati. Sambil santai, kalau ada yang didiskusikan, dipersilakan ya, silakan. Yang pertama itu, kita ini merasa sering berlaku sombong karena merasa ada punya kelebihan. Bagaimana cara mengatasi kesombongan yang sudah pernah dilakukan itu? Menurut Abaji caranya ya pengajian seperti ini, sehingga dengan pengajian begini diingatkan yang kemarin-kemarin itu, karena kita belum tahu. Moga-moga baik diampuni oleh Allah. Setelah ini jangan dijadikan kesombongan tuh, kelebihan itu jangan dijadikan kesombongan, tapi sekali lagi dijadikan kesyukuran. Nah gitu. Nah ini bahasanya ideal, tapi sulit untuk diamalkan. Tapi mudah-mudahan ada pertolongan Allah berkat pengajian kita nih, ya kita yang merasakan ada kelebihan itu sebagai satu nikmat yang patut disyukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang berlaku salah dan tidak sesuai dengan yang ada pada kita, mungkin kita ada kelebihan ilmunya. Ahli sufi mengatakan, jangan kamu membenci dia yang berlaku salah itu. Justru malah mestinya bersikap kasihan dia itu. Mungkin karena nggak tahu. Nah begitu. Karenanya kalau kita memang pengen membuktikan
kasihan tadi itu kita datangi, kita beritahu. Tapi kadang-kadang yang diberitahu lebih sombong dari kita. Ya, lebih sombong dari kita. Nah, di situ memang ujian kita di situ. Kalau nggak berhasil sekali, ya 2 kali. Nah, perlu kesabaran, perlu ketawaduan. Termasuk kita ngajari istri. Kalau istri belum berhasil diajari, sebenarnya mestinya kita ngadu sama Allah. Jangan nyalahin istri melulu. Ini susah nih yang diajar. Sholat mah iya, zikir mah iya, tapi nyemberuti suami mah iya. Nah, ini kenapa? Mungkin didikan kita tidak berimbang dengan dia. Karena itu kalau ada berlaku begitu, terpaksanya harus ngadulah sama Allah. Ya Allah, aku belum berhasil untuk mendidik istri. Aku belum berhasil untuk mendidik anakku. Aku belum berhasil untuk mendidik muridku. Nah, karena itu berikan kekuatan kepada kami, ya Allah. Limpahkan pula hidayah kepadanya. Gitu. Kalau dibawanya dengan kesombongan, merajuk gitu. Merajuk, demek matilah kau itu. Maka terjadi seperti Nabi Yunus. 1000 tahun berdakwah, ada kata yang nurut. Kita ini lumayan ini banyak. Kata yang nurut. Jengkel nih ya, sudah tinggalin. Pergi ini ya, masyarakatnya ditinggalin. Akhirnya dipersalahkan oleh Allah sehingga dia dihukum. Apa hukumannya? Dibuang ke laut, ditelan ikan. Tapi karena dia orang soleh, tetap saja ada pertolongan. Jadi begitu Bang ya. Yang kedua, boleh nggak kita malah minta tidak dapat kelebihan? Karena kesombongan itu yang menyebabkan kesombongan tadi, karena ada kelebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi orang berhasil karena ada kelebihannya, bahkan sampai ada mukjizatnya. Jadi kelebihan tetap harus diminta kepada Allah. Kita pengen menjadi orang yang cukup cukup bekal, itu kelebihan. Kita pengen menjadi orang yang diberi taufik, diberi hidayah untuk kekuatan ibadah. Tetap, cuma yang nggak boleh ini kesombongan, karena semuanya ini adalah milik Allah. Yang kata Kiai Zainuddin MZ itu, jadilah seperti tukang parkir baik. Walaupun mobilnya banyak, macam-macam merek, dia nggak nyombong. Nah gitu, padahal banyak mobilnya tuh. Bahkan walaupun hilang pun dia nggak susah lagi. Satu-satu pergi mobil itu, malah disuruh pergi, mundur. Nah, memang punyaan Allah. Begitu. Justru malah yang ada kekhawatiran kita sudah diamanati oleh Allah kelebihan itu, malah tidak terlaksana kelebihan itu untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah baru yang ketiganya tadi, boleh enggak kita sombong sama orang yang sombong? Memang ada hadis Rasulullah, at-takabbur ala man takabbara shadaqah. Ya, takabur terhadap orang takabur shadaqah. Nah, di sini tadi apa takaburnya? Orang itu takabur menolak hak dari Allah. Orang yang menolak hak dari Allah ini kita wajib mentakaburinya. Bagaimana mentakaburinya? Beginilah keadaan kita oleh karena kita menolak daripada hak Allah, sehingga negeri ini setiap tahun ditimpa dengan berbagai macam bencana. Saya jamin, sombong kita tuh. Kalau kita ini nurut Allah dan Allah ridho sama kita, bukan bencana yang datang, tapi barokah minas samawati wal ardh.
la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Wah, kita sombong tuh. Tapi kita sombong menunjukkan hak Allah, sombong menunjukkan janjinya Allah. Janji Allah, saya jamin. Di mana jaminnya? Karena kita menggantungkan kepada Allah. Kalau saja riba tidak ada di Indonesia, kalau saja aturan Allah jalan di negeri kita ini, sejarahnya Rasulullah cuma 7 tahun setengah, 2 tahun setengah moneter Islam mengalahkan moneternya Yahudi di Madinah. 2 tahun setengah. Itu. Makanya Habibie kemarin ya jadi presiden cuma 500 hari. 500 hari itu berapa tahun? Kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun. Moneter yang tadinya 18.000 dolar karena dijalankan secara syar'i oleh Habibie cukup menjadi 4.000, dari 18 menjadi 4.000. Nah, kesombongan dari menunjukkan hak Allah nih, itu namanya sedekah. Bukan kesombongan dari kita pula. Dia berjalan tidak nginjak tanah, kita berjalan di atas air, di atas angin misalnya. Nah, saling ledek, saling sombong, bukan itu. Ya. Tadi kan orang yang takabur itu yang menolak hak Allah, maka kita lawan jaminannya dengan, mungkin ada yang tidak percaya, ya memang banyak yang tidak percaya. Saya kira itulah jawabannya, Pak. Ya. Tetap saja minta, Pak. Minta yang banyak dari Allah. Kalau sudah dapat bawa sini, tidak apa-apa. Ada ya, silakan. Agak kuat dikit. Itu ya. Boleh, karena mereka berlaku sombong. Karena merekanya berlaku sombong. Nabi saya lebih tua katanya daripada nabi kamu. Kita jawab, nabi saya nabi terakhir, menutup segala nabi. Begitu. Nabi saya bukan nabi untuk satu suku atau satu bangsa, tapi nabi kami adalah nabi rahmatan lil alamin. Nah, sombong dengan hak dari Allah nih, itu yang namanya sedekah. Dijawab pula, kalau nabi kami tidak pernah kena salib. Kalau nabi kami kayo, gitu ya. Saya kira sombong untuk apa saja dalam hal mengangkat hak Allah. Saya kira itulah kajian kita. Habis nggak ada ya? Nah, udah malam. Nah, ini sudah jam 9:30. Kalau yang muda-muda ini masih tahan, kasihan yang sudah muda. Nah, mudanya sudah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami, jamaah kami, murid-murid kami ya Allah, anak keturunan kami ya Allah, dan semua orang yang mencintai kami dan kami mencintai mereka ya Allah, seluruh kaum muslimin ya Allah, berikanlah keselamatan, keafiatan ya Allah. Jadikan kami dan mereka hamba-Mu yang saleh dengan mengikut tuntunan utusan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin, menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan ibunya ya Allah, menjadi murid yang hormat kepada guru-gurunya ya Allah. Semoga ilmunya yang kami dapat menjadi berkah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami anak yang bisa menanggung hidup ibu bapak kami ya Allah dengan kasih sayang berkat pertolongan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ij'alna min rahmatika muzawwajina bil ilmi ma'al istiqamah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berikanlah negeri kita ini negeri yang Kau ridhoi ya Allah. Datangkanlah pemimpin yang membawa mendekat kepadamu ya Allah ya Arhamar
اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وأهلك الكفرة والرافضة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. محمد وآله وصحبه أجمعين. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.